Bangsa Mongol merupakan bangsa yang telah menorehkan kisahnya dalam perjalanan panjang sejarah dunia. Dikenal sebagai bangsa penakluk yang kuat dan disegani, mereka berhasil menaklukkan Cina, bahkan menguasai dunia Islam hingga taklukannya telah merambah kawasan Eropa saat itu. Bangsa ini berasal dari pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, Manchuria Barat, dan Turkistan Timur. Hidup mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau yang kita sebut juga dengan nomaden, dengan mendirikan tenda-tenda yang disebut yurt. Tujuan mereka berimigrasi ke berbagai tempat berbeda bukan tanpa alasan. Hal itu dilakukan guna menghindari angin panas terik dari gurun pada musim panas, dan dari hawa dingin dari Siberia pada musim dingin. Faktor pendukung lainnya adalah untuk menyediakan padang gembala segar bagi ternak mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa mereka memenuhi kehidupan sehari-hari dengan berburu dan mengembangbiakkan ternak berupa sapi, kuda, unta, domba, dan kambing. Pada mulanya bangsa Mongol adalah bangsa yang terpecah-pecah. Mereka tidak memiliki kekuatan sentral sebagai pemersatu. Hal inilah yang akhirnya mengakibatkan konflik sering tak terhindarkan demi memperebutkan lahan perburuan karena tidak adanya peraturan yang melindungi. Hukum rimbalah yang berlaku. Yang kuat memangsa yang lemah dan yang lemah memangsa yang lebih lemah. Sehingga saat itu bangsa ini bukan termasuk yang disegani oleh bangsa lain. Sehingga muncul stigma negatif bahwa pengembara tak lebih dari seorang barbar belaka. Bahkan, secara lebih ekstrim lagi, ada yang mengatakan bahwa kaum pengembara adalah serigala rakus, tamak, serakah, bengis, dan brutal, dan tidak bisa dipercaya perkataannya. Tetapi bagi kaum Mongol, pengembara adalah sebuah ekspresi kebebasan yang agung. Disinilah kemudian Genghis Khan hadir sebagai sosok pemimpin melalui keberhasilannya mengintegrasikan suku-suku Mongol yang awalnya bercerai-berai dan menciptakan sebuah kekuatan baru yang mampu menaklukkan dunia. Siapa yang mengira bahwa bangsa Mongol yang sebelum abad ke-13 didera oleh konflik antar suku mampu menundukkan berbagai wilayah di wilayah Eurasia. Wilayah taklukannya seluas 35.624.550 km persegi yang merupakan imperium terbesar yang pernah ada. Genghis Khan adalah penguasa yang mampu mengorganisasikan daerah taklukannya begitu cermat sehingga keturunan-keturunannya menjadi pewaris yang tangguh. Himpunan kekuatan pasukan Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan tersebar dari daratan Asia hingga Eropa. Genghis Khan dianggap sebagai penguasa yang ambisius, tamak, dan tidak memiliki belas kasih terhadap musuhnya. Bahkan, sosoknya dikenal sebagai penghancur peradaban, yang bertanggung jawab atas kematian 20 juta orang, sekitar 1/10 dari populasi dunia pada saat itu. Di dunia Islam, dia dianggap sebagai pelaku genosida yang menyebabkan populasi penduduk di kawasan tersebut berkurang secara drastis. Tapi di sisi lain, bagi bangsa Mongol, Genghis Khan diibaratkan sebagai manusia setengah dewa dan founding of father negara Mongolia. Satu hal yang menarik di sini adalah bahwa sebuah bangsa nomaden mampu mendirikan kekaisaran yang disegani oleh dunia pada saat itu. Lahirnya Imperium Mongolia menjadi langkah awal bagi Genghis Khan untuk meyakinkan rakyatnya bahwa mereka adalah kaum yang terpilih. Cukup lama bangsa Cina menguasai, bahkan mempengaruhi kaum nomaden di dataran Mongolia, memperlakukan mereka layaknya orang barbar atau kelompok orang-orang yang inferior. Bagi Genghis Khan, sangat penting untuk menghilangkan stigma yang telah ditanamkan dan memulihkan harga diri yang tinggi. Pada awalnya, bangsa Mongol tidak berpikir untuk merampas dan menduduki suatu wilayah. Mereka tidak memiliki pengalaman dengan pemerintahan asing. Begitu juga mereka tidak ingin mengendalikan perekonomian pada jalur-jalur perdagangan atau menguasai sumber-sumber alam yang langka.
Kekaisaran Mongol akhirnya memulai penaklukan di dataran Cina, dibekali dengan angkatan perang yang hebat dan sangat terlatih. Seni memanah membuat Genghis Khan bisa membangun kekaisarannya. Mereka memiliki mobilitas yang sangat tinggi untuk memulai serangan yang melebihi jumlah mereka. Dalam keadaan apapun, kapasitas untuk mengarahkan pasukan sedemikian rupa merupakan bukti dari kemampuan Genghis Khan dalam menginspirasi dan mengendalikan pasukannya. Invasi Genghis Khan ke kawasan Timur Tengah diawali oleh peristiwa Otrar. Peristiwa ini menandai fase baru dalam perjalanan karir Genghis Khan. Sudah banyak hal-hal baru yang dibuatnya, tapi semua itu adalah bagian dari rencananya. Sedangkan yang ini sama sekali tidak dia ketahui. Tidak ada pemimpin bangsa pengembara yang akan bersedia menaklukkan kerajaan yang letaknya sangat jauh dengan akumulasi pasukan yang lebih besar. Tapi tak banyak pilihan yang dia miliki. Ini merupakan serangan terbesar yang Genghis Khan lakukan, didukung kekuatan pasukan dan persenjataan yang lebih kompleks. Semua pembantaian dan penghancuran beberapa pusat kebudayaan dan peradaban Islam tak lepas dari ambisi yang disertai kecerdikan dalam mengatur strategi. Meskipun telah membunuh ribuan juta umat manusia dan menghancurkan banyak wilayah, Genghis Khan tak merasa bersalah dan tetap kokoh terhadap pendiriannya bahwa apa yang telah ia lakukan adalah perintah dari langit. Penaklukan-penaklukan inilah yang akhirnya menjadi awal bagi keturunan Genghis Khan dalam menaklukkan wilayah Islam. Sepeninggalan Sang Genghis Khan pada tahun 1227, cucunya bernama Hulagu Khan melakukan invasi berikutnya ke daerah Persia dan mengakhiri 500 tahun lebih kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Kemudian ia menggantikannya dengan mendirikan dinasti baru yang bernamakan dinasti Ikhan. Suatu peristiwa perubahan sejarah yang sangat menakjubkan. Kekaisaran Mongol, Genghis Khan yang tadinya menginjak-injak dan menindas umat Islam, pada akhir kelanjutan dinastinya seorang demi seorang dari tahta kekuasaannya bersama rakyatnya malah menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan mereka.